Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ini adalah TP-Link MR3220, satu antena dengan colokan USB modem. Menggunakan modem USB dari Airtel 4G E3372 brand Airtel, tapi ini yang mobile partner, bukan Highlink. Jadi kita tidak bisa mengakses lewat IP address, namun kita bisa lakukan perubahan settingan lewat PC atau laptop. Colok ke PC atau laptop untuk melakukan settingan APN-nya dan lain-lain. Oke, di video sebelumnya sudah ada video settingan Huawei E3372 baik brand Airtel maupun brand yang lain lewat USB PC dan kita lakukan setting. Oke sahabat, ini sudah ready dan kita akan coba buka untuk melihat menu dari MR3220 ini. MR3220 terbilang harga cukup murah dengan 4 RJ45 LAN dan 1 RJ45 untuk WAN. Jadi untuk settingannya nanti kita lihat pada menu-menu penting di dalamnya. Di sini ada port untuk colokan power adaptor, kemudian ada tombol on dan off-nya. Oke, kemudian di sisi sampingnya WAN, selain antena yang kita bisa mengganti antena yang lebih besar, dan juga ada tombol untuk kita lakukan reset. Oke, itulah di depan ini adalah lampu indikatornya. Informasi untuk admin dan lain-lain ada di sisi belakang. Oke, kita akan tersambung Wi-Fi-nya dengan PC atau laptop saat ini. Ini kita akan lakukan settingan, dan untuk lebih jelas kita akan screen laptop untuk melihat menu-menu penting yang sudah jadul ini, namun kualitasnya tidak kalah dengan modem dan router USB yang terbaru. Simak terus. Kita lanjut kepada settingannya. TP-Link MR3220 ini sudah terhubung dengan nama Wi-Fi-nya dari E3372 dan TP-Link. Kita akan mengakses IP address-nya 192.168.0.1 karena sebelumnya sudah terhubung dengan TP-Link TLMR3220. Jadi sahabat bisa lihat TLMR3220 ini dengan menu seperti ini. Dan sebelumnya jika sahabat bisa login pertama, ini karena sudah pernah login, bisa menggunakan user admin, passwordnya admin. Ini adalah user dan password default dari TP-Link TLMR3220. TLMR3220 ini juga sangat simple dengan satu antena dengan menu-menu seperti ini. Ada menu status untuk melihat status dari LAN, kemudian firmware versinya ini adalah 3.17.1 dari 40245N. Ini adalah versi 2 dari 3220. Kemudian ini adalah LAN dengan IP address-nya. Wireless-nya ini informasi tentang wireless, informasi tentang 3G dan 4G. Ini status identified, artinya sudah teridentifikasi. Seperti pada TLMR yang terbaru itu statusnya connected. Namun ini teridentified, artinya sudah teridentifikasi. Kita sudah bisa online dengan status ini. Sahabat bisa lihat seperti ini. Oke, walaupun ini statusnya tidak ada koneksi tapi internetnya jalan. Kita bisa disconnect. Oke, dan kita koneksi kembali untuk melihat status ini. Oke, ini sudah connected secure dan kita lihat di menunya. Oke, masih tetap identified, padahal ini sudah bisa online. Misalkan kita membuka video dengan resolusi yang kita perbesar. Oke, sahabat bisa lihat resolusi HD 1440 yang tertinggi dan videonya juga sudah jalan. Oke, kita kembali ke settingan utama. Yang kedua adalah Quick Setup. Quick Setup ini adalah setup mudah atau setup langsung.
Misalnya kita klik next, kita harus tempatkan di 3G 4G only. Ini yang direkomendasikan. Jika sahabat menggunakan jalur LAN misalnya IndiHome dan lain-lain sebagai backup, maka ditempatkan 3G 4G preferred, dan backupnya adalah WAN dari sumber internet yang lain. Jika sahabat menggunakan sumber internet dari jaringan kabel sebagai internet utama yang masuk ke WAN dan 3G 4G ini sebagai backup, maka menggunakan WAN preferred. Kemudian jika sahabat hanya menggunakan sumber internet dari kabel dan MR3220 sebagai pemancar WiFi saja, maka sahabat bisa mencantumkan WAN only, jadi modem sudah tidak berfungsi. Oke, kita hanya akan menggunakan 3G 4G tanpa sumber internet yang lain, sehingga settingannya ada di 3G 4G only yang direkomendasikan. Kita klik next, kemudian mode ISP karena di sini hanya ada Telkomsel, kita pilih Telkomsel Flash, kemudian autentikasi tipenya auto, kemudian dial ini dibiarkan default. Kita klik next lagi. Oke. Di sini wireless radio di setting di sini, nama WiFi-nya di sini Nadil, kemudian passwordnya sahabat bisa tempatkan di sini, password WiFi. Kemudian kita klik next. Oke, dan kita reboot. Dengan demikian semua settingan yang terbaru yang kita masukkan sudah bisa dipakai setelah di restart atau di reboot kembali, dan kita menunggu untuk modem hidup kembali. Itu secara quick setup. Yang kedua, di menu WPS ini jarang dipakai, namun jika Anda masuk tanpa menggunakan password tapi menggunakan PIN dari WPS, maka ini perlu di setting. Kita klik add device untuk melakukan settingan itu, namun ini jarang dipakai. Oke, di menu network ini di setup quick setup tadi sudah dijelaskan 3G 4G sampai di menu LAN, kemudian di menu wireless ini yang juga sudah dijelaskan bagaimana cara membuat nama WiFi. Kemudian di menu security ini adalah untuk membuat security WiFi. Oke, ini adalah security WiFi. Kemudian di menu wireless MAC filtering ini kita bisa memfilter handphone yang ada yang terkoneksi lewat MR3220 lewat MAC address-nya. Oke, untuk wireless advance. Nah, di sini yang penting untuk sahabat lakukan settingan. Beacon interval kita tempatkan di 40, artinya yang terkecil. Kemudian RTS threshold kita tempatkan di 256, artinya yang terkecil. Kemudian fragment ini kita tidak bisa melakukan perubahan, dan the time interval ini kita tempatkan juga yang terkecil dengan maksud agar melakukan permintaan transfer data sehingga tidak terjadi gangguan koneksi, putus koneksi ataupun request timeout. Oke, itu menu-menu penting. Kemudian menu parental control, ini sahabat bisa menggunakan kontrol orang tua untuk handphone anak yang digunakan. Menu bandwidth control, jadi sahabat jika enable bandwidth controlnya ini dicentang, maka angka yang ada di sini berlaku untuk dibatasi bandwidthnya dalam kilobit per second atau kbps. Oke, namun ini tidak perlu dicentang sehingga tidak ada pembatasan bandwidth. Jadi sahabat jika membatasi bandwidth bisa dilakukan di sini untuk keseluruhan pengguna. Misalkan Anda tempatkan 2048 atau sekitar 2 Mbps, 2048 upload maupun downloadnya, maka akan berlaku jika ini dicentang dan di save. Namun karena ini tidak dicentang atau enable bandwidthnya, kontrolnya tidak diberi cek, maka ini tidak berlaku. Ini untuk keseluruhan pengguna jika dibatasi. Oke, untuk menu sistem kita bisa upgrade firmware di sini, kemudian time settingnya juga kita bisa lakukan. Untuk zona Indonesia Barat, Timur, dan Tengah silakan memilih secara sesuai dengan zona wilayah sahabat. Kemudian factory default ini adalah kita restore kembali atau kita reset kembali. Kemudian reboot ini adalah restart. Kemudian password ini adalah kita mengganti user dan password untuk masuk ke administrator atau halaman ini.
Oke, itu informasi yang penting tentang bagaimana kita bisa melakukan settingan TLMR 3220 sebagai WiFi 4G 3G. Jadi support 4G 3G. Oke, di sini ada 3G 4G yang kita bisa lihat. Oke, semoga bermanfaat informasi ini. Menjadi kekurangan dari TLMR 3220 versi lama ini adalah tidak ada menu SMS di sini. Ini yang menjadi kurang sehingga kita tidak bisa berkomunikasi lewat menu SMS dari SIM card yang terpasang pada modem. Itulah minusnya. Namun untuk performa WiFi keluarga sudah jauh lebih cukup, dan untuk mengontrol penggunaan kartunya kita bisa menggunakan aplikasi, misalkan kartu SIM Telkomsel, kita bisa menggunakan My Telkomsel untuk kontrol dan membeli kuotanya. Oke, semoga bermanfaat. Salam sukses buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.